Mereka pertama kali bertemu bukan dalam momen yang istimewa, melainkan di sebuah ruang kelas universitas di Solo yang dipenuhi bangku kayu, papan tulis putih, dan suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Hari itu musim semi baru saja dimulai. Bunga sakura di kampus mulai bermekaran, dan udara masih menyisakan dingin dari musim dingin yang panjang. Ji-hun duduk di barisan tengah dengan wajah datar, sibuk membuka laptopnya. Sementara, Ara terlambat beberapa menit dan terpaksa duduk di kursi kosong tepat di sebelahnya. Mereka hanya saling mengangguk singkat, tanpa tahu bahwa kebetulan kecil itu akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Sebagai teman sekelas, hubungan mereka pada awalnya terasa biasa saja. Mereka berbagi catatan ketika salah satu tidak masuk, mengeluh tentang tugas kelompok yang menumpuk, dan terkadang berbincang singkat tentang dosen yang terlalu perfeksionis. Ji-hun dikenal pendiam dan lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sedangkan Ara ceria, mudah tertawa, dan selalu punya cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Perbedaan itu justru membuat mereka sering dipasangkan dalam kerja kelompok, seolah semesta sengaja mendorong dua kepribadian yang berlawanan untuk saling mendekat. Hari-hari mereka di kampus berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi dimulai dengan kopi hangat dari kafe kecil di sudut jalan. Siang diisi kelas dan diskusi, dan sore dihabiskan di perpustakaan atau ruang belajar bersama. Awalnya, kebersamaan itu terasa fungsional, sekadar demi nilai dan tanggung jawab akademik. Namun tanpa disadari, kebiasaan kecil mulai tumbuh. Ara selalu menunggu Ji-hun sebelum masuk kelas, dan Ji-hun mulai menyimpan 2 cangkir kopi setiap kali membeli. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Ara. Meski ia tak pernah mengatakannya secara langsung, musim berganti dan musim gugur membawa warna keemasan ke jalan-jalan Seoul. Daun-daun berguguran di sepanjang kampus, dan udara menjadi lebih sejuk. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan presentasi kelompok yang melelahkan, mereka memutuskan berjalan kaki tanpa tujuan pasti. Mereka berbicara tentang mimpi masing-masing. Ara ingin bekerja di industri kreatif, sementara Ji-hun bercita-cita melanjutkan studi ke luar negeri. Percakapan itu terasa lebih dalam dari biasanya, seolah tembok tipis di antara mereka perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya, Ji-hun menyadari bahwa ia menikmati suara Ara bukan hanya sebagai teman, melainkan sebagai seseorang yang membuat dunia terasa lebih hangat. Meski begitu, tidak ada pengakuan, tidak ada kata-kata romantis. Keduanya terjebak dalam zona nyaman sebagai teman sekelas yang dekat. Mereka takut merusak keseimbangan yang telah terbangun. Ara, meski sering tersenyum, mulai bertanya-tanya mengapa jantungnya berdebar setiap kali Ji-hun memanggil namanya. Ji-hun, di sisi lain, mulai merasa cemburu setiap kali melihat Ara tertawa bersama teman laki-laki lain. Perasaan yang ia coba abaikan dengan dalih persahabatan. Musim dingin datang dengan salju pertama yang menyelimuti kota. Seoul berubah menjadi putih dan sunyi, dan suasana itu membawa keheningan yang aneh di antara mereka. Ji-hun semakin sibuk mempersiapkan beasiswa, sementara Ara fokus pada proyek akhirnya. Waktu bersama berkurang, pesan singkat menjadi jarang, dan jarak yang tak terlihat mulai terbentuk. Ara merasa kehilangan, namun tak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ji-hun pun merasa hampa, menyadari bahwa kehadiran Ara telah menjadi bagian penting dari hari-harinya. Puncaknya terjadi pada malam festival kampus. Lampu-lampu menggantung menerangi jalan, musik mengalun lembut, dan tawa mahasiswa memenuhi udara. Ara datang dengan harapan melihat Ji-hun, sementara Ji-hun berdiri di tengah keramaian, mencari wajah yang paling ia kenal. Ketika akhirnya mereka bertemu, ada keheningan singkat sebelum Ara berbicara tentang ketakutannya kehilangan Ji-hun sebagai teman. Ji-hun, dengan suara yang sedikit bergetar, mengakui bahwa perasaannya telah lama melampaui batas persahabatan. Pengakuan itu tidak langsung mengubah segalanya, tetapi membuka pintu yang selama ini tertutup. Mereka sepakat untuk berjalan perlahan, memahami satu sama lain tanpa terburu-buru memberi label. Dari teman sekelas, mereka belajar menjadi 2 orang yang saling peduli dengan cara yang baru. Tangan yang dulu menjaga jarak kini saling menggenggam, dan tawa yang dulu terdengar biasa kini terasa lebih berarti. Pada akhirnya, kisah mereka bukan tentang perubahan yang drastis, melainkan tentang pertumbuhan yang alami. Dari ruang kelas sederhana hingga jalanan Seoul yang ramai, mereka menemukan bahwa cinta kadang tumbuh dari kebiasaan kecil, dari kebersamaan yang tak disengaja, dan dari keberanian untuk mengakui perasaan. Dari classmates, mereka melangkah menuju sesuatu yang lebih, dengan harapan dan ketakutan yang berjalan berdampingan, namun dengan keyakinan bahwa perjalanan itu layak dijalani bersama.